Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz sedikit. Tadi kita berbicara masalah akal dan kalbu. Kalau akal itu kan bisa berperan menolak dan menerima. Apabila sudah memasuki ke kalbu, apa dia masih menolak sesuatu keimanan misalnya? Kalbu itu cara perannya, cara kerja kalbu itu kebenaran dia terima, Pak. Tetapi jika ada hal-hal yang nggak benar yang dilihat oleh mata, yang dipahami oleh akal, belum tentu kalbu itu secara responsif menolaknya sampai dia betul-betul yakin. Ya kan, kerjaan kalbu itu, Pak. Jadi kualifikasi pengetahuan kalbu itu namanya mudrik. Beda dengan kualifikasi pengetahuan akal. Kalau akal itu fungsinya, sebut Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimia Usada, fungsi akal itu yang pertama kuwatul khayal, kekuatan imajinatif. Itu akal. Jadi kalau Bapak Ibu orangnya punya improvisasi tinggi, inovasinya tinggi, mau buat ini, mau buat itu, itu kerjanya akal itu. Wah, ini kayaknya masjid ini kaligrafinya kurang, nanti kubahnya seperti ini. Itu kemampuan imajinatif seperti itu akal yang punya. Itu yang pertama, kerjaan akal. Yang kedua, at-tafakkur, berpikir ini kayaknya nggak pas seperti ini ya, mic-nya kurang kencang. Itu kerjaannya si akal itu. Yang kedua. Yang ketiga, al-hifdhu, memorize, mengingat. Ini botol, saya lihat setelah saya buang botol ini masuk ke dalam kepala saya, disuruh ceritakan bagaimana bentuk botol, saya bisa ceritakan ya, yang merekam gambaran botol itu di dalam memorize, di dalam akal. Itu si kalbu, si akal, kerjanya akal seperti itu. Kuwatul khayal, atafakur, al-hifdhu, memorize, mengingat, adzikru, mengingat. Ini kerjaannya akal. Kalau kalbu kerjanya itu mudrik. Mudrik itu mengkognitif, mengkognisi, ya, memahami secara paralel, menyeluruh. Dia tidak akan mudah menghakimi sebelum dia tahu semua variabel itu secara utuh. Itu yang namanya kalbu. Maka kalbu itu kualifikasi pengetahuannya yang paling tinggi namanya yakin, Pak. Meskipun kita tidak tahu. Kayak ini saya tanya, bapak-bapak ini tahu apa yakin malaikat itu ada? Yakin. Kalau tahu nggak pernah ada tahu. Ya ndak ada kan bapak-bapak ini melihat malaikat atau bertemu minum kopi sama Jibril, kan ndak pernah kita itu kan. Ya kalau sudah seperti itu sudah jadi tahu. Oh tahu ya, ini saya tahu ini Jibril CS saya ini. Nah itu udah tahu, Pak. Kita yakin itu. Jadi kualifikasi paling tinggi daripada kalbu itu yakin namanya. Di bawah yakin itu zan. Zan itu kuat dugaan itu zan. Di bawah zan itu ada namanya syak. Syak itu 50-50, ragu-ragu. Bapak Ibu sering sholat tapi jumlah rakaatnya nggak tahu lagi itu 3 apa 2 ini, atau 4 apa 3 kalau sholat duhur, ya kan. Itu ada kerjaan yang lain di dalam kalbu kita. Siapa yang punya kerjaan alladzi yuwaswisu fi sudurina? Siapa itu? Jin, Pak. Jin itu yuwaswisu fi sudurinas, membuat seharusnya sholat kita itu punya kualifikasi yakin, atau kalau tidak sampai yakin minimal Bapak Ibu ini zon lah. Zon itu 70-30, yakinnya lebih kenceng daripada ragu-ragunya, itu zon. Kalau yakin itu sudah, Pak, 100% mantap. Kayak Nabi Muhammad sholat. Nabi Muhammad sholat itu, Pak, lihat kayak ada surga di depannya, maka Nabi Muhammad melangkah. Itu cerita dalam hadis Bukhari. Insyaallah kita akan sampai dalam bab qiyamul lail, tahajudnya Rasulullah. Maka kan Sayyidah Aisyah saat ditanya bagaimana sholatnya Nabi itu, apa jawaban Sayyidah Aisyah? Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanyakan
bagaimana panjangnya sholat tahajud yang dikerjakan Nabi, bagaimana bagusnya kualitas sholat tahajud yang dikerjakan Nabi. Kenapa enggak Pak, sholat tahajudnya Nabi itu nampak surga itu. Nabi Muhammad pingin petik buah dalam surga itu, tiba-tiba diubah sama Allah, nampak neraka, mundur Nabi Muhammad beberapa langkah. Itu sholatnya Nabi. Nah, kenapa kemudian dalam hadis, para ulama hadis menceritakan kepada kita, perintah kita sholat melihat bagaimana sholat Nabi, bukan seperti sholat Nabi, kan gitu. Sallu kama ra'aitumuni usalli, bunyi hadisnya seperti itu, bukan sallu kama usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya mengerjakan sholat. Lihat Pak, lihat itu kerjaannya si akal, kan mata itu kemudian ditransfer kepada akal ya. Maka kita nggak boleh melihat yang enggak itu. Kenapa? Karena nanti rekaman di sini yang jelek-jelek semua ya kan. Misalnya Bapak Ibu lihat yang dilarang sama Allah, maka rekaman, karena ini kesini Pak dia ya. Kalau dalam bahasa Al-Ghazali semalam kita bahas dalam Kimia Usaadah, al-jawarih, anggota tubuh manusia itu taman, jiwa itu kota. Di kota ada taman-taman. Apa yang membedakan kota dengan kampung? Bedanya salah satunya kota itu tertib, kampung nggak ada taman, yang ada hutan di kampung itu, iya kan? Hutan, sawah, nah itu di kampung ini. Mohon maaf orang kampung, tapi orang kota Pak, banyak taman-taman, ya kan? Bersih, ya kan? Walinya siapa yang menjaga kota itu siapa? Syahwat, quwwatus syahwiyah, atau di dalam kitab Ibnul Arabi disebut dengan gharizatus syahwiyah, kekuatan syahwat. Kekuatan syahwat itu kalau dalam struktur perkotaan, struktur pemerintah, fungsinya sama seperti wali kota. Kalau taman-taman kota rusak, yang dipersilakan siapa Pak? Wali kota. Kalau kota Banda Aceh nggak dapat adipura, yang salah siapa? Wali kota. Kalau mata manusia itu melihat yang dilarang sama Allah, siapa yang salah? Syahwat kita. Kenapa syahwat? Syahwat itu fungsinya sama seperti wali kota ya, bisa paham ya? Nah itu dia. Jadi Pak, kalau kita disuruh sholat seperti melihat Rasulullah sholat, insya Allah sanggup semua kita Pak ya. Gimana sholatnya Rasulullah? Kan ruku, kan itu yang nampak ya, yang bisa kita lihat kan itu rukunya, kayak ditaruh gelas nggak jatuh kan, itu kan perumpamaannya kan. Takbirnya, bacaannya itu bisa ditangkap sama indera, sama mata kita, sama telinga kita. Tapi kalau perintahnya sallu kama usalli, sholatlah kalian seperti saya sholat, wah repot kita Pak, nggak akan sanggup kita itu. Kenapa? Sholatnya bukan lagi pakai akal, pakai pemahaman akal, tapi pakai mudrik, mencocokkan semua variabel. Bagaimana bisa kita sholat kayak fana pada saat itu? Wah itu repot sekali, itu urusannya qalbu Pak. Maka oleh para ulama tasawuf, akal itu untuk memahami ayatul kauniyah, untuk memahami alam semesta itu butuh yang namanya akal. Tapi untuk memahami Allah pakai akal, kandas Pak. Memahami Allah pakai apa? Qalbu, yakin tadi. Kualifikasi paling tingginya yakin, keduanya zan, ketiganya syak, paling bawah waham namanya. Waham itu bingung. Ada kan orang bingung? Ateis misalnya, murtad, itu waham Pak yang dominan dalam kalbunya. Bapak-bapak sholat lupa jumlah rakaatnya, atau wudhu ini sudah 3 kali atau 5 kali ya misalnya kan, nah itu syak. Kita itu minimal main di sini Pak, yakin dengan zon di situ mainnya. Nah itu kerjaannya kalbu. Jadi kualifikasinya beda. Maka Bapak Ibu, si kalbu ini, orang yang sudah panglimanya kalbu, orangnya nggak responsif, hana baga bengeh. Dia mencoba cari tahu ya, memudrik ya. Maka arif, orang arif itu Pak, dia bisa menyambung variabel-variabel yang nggak ketemu ini, dia bisa sambung. Tapi kalau orang dengan akal, dia melihat apa yang pasti di depan matanya, nggak mau pertimbangan, mungkin dia hari ini telat gara-gara ada bantu orang tuanya, nggak mau paham itu. Pokoknya kalau masuk kelas saya harus tepat waktu, kalau nggak tepat waktu keluar. Nah itu orang yang dominan akal. Orang seperti ini nggak bijak. Ini saya cerita dikit pengalaman pribadi saya. Kebetulan saya punya ibu mertua guru SD Pak, di daerah Pekanbaru sana.
kata orang kan SD di Pekanbaru itu sekolah bodrek ya, kata orang, bukan kata saya. Jadi satu hari saya jemput ibu mertua di sekolah, saya jemput beliau. Nah, kecepatan saya jemput beliau belum keluar kelas ya, jadi sambil nunggu beliau itu saya mau lihat bagaimana sih beliau ini ngajar itu kan. Jadi saya curi-curi dengar beliau di lokal ya, beliau ngajar itu. Nah, ternyata beliau ini punya metode sekitar 10 atau 15 menit sebelum berakhir jam belajar, dia buat kuis sama siswa-siswanya, sama anak-anaknya itu. Dia buat kuis, siapa yang bisa jawab boleh cepat keluar. Anak-anak kan senang seperti itu, Pak. Cepat keluar, dikasih soal macam-macam. Nah, sehingga tinggal 5 orang anak lagi ini. Ya, tinggal 5 lagi. Biasanya yang 5 ini yang kloprik. Yang nggak bisa jawab apa-apa. Dikasih pertanyaan macam-macam sama ibu mertua saya, nggak bisa jawab anak ini. Bahkan pertanyaannya mudah sekali, nggak bisa jawab juga. Sudah rukun iman ditanya nggak bisa juga. Rukun Islam nggak bisa juga. Anak-anak ini kan tinggal 5 orang lagi. Singkat cerita, ibu mertua saya tanya, karena lihat saya udah mondar-mandir, dia tanya yang mudah-mudah. Ya. Coba sebutkan perkara sia-sia yang nggak boleh kita lakukan. Satu orang anak itu tunjuk, mantap sekali dia tunjuk. Bu lun bu, bahasa Aceh aja bu. Bu lun. Aceh jawab. Campli, lada, sambai. Karena sia-sia itu ya pedas-pedas. Ya maklum lah anak daerah Pekanbaru sana. Ibu mertua saya, Pak, enggak ketawa. Saya terpingkal-pingkal. Ibu mertua saya cuman ya, seperti itu. Tarik nafas. Tapi beliau enggak ketawa-ketawa. Oh, kajit kebetulan kajit ubit disuruh keluar. Nah, dalam mobil beliau ketawa terpingkal-pingkal. Saya tanya sama beliau, "Ma buno apakah anak Kim lamglah?" "Oh, anjir Hakim. Kalau kita ketawa," kata ibu mertua saya, "kalau kita ketawa dalam lokal, besok anak itu hilang mentalnya. Nggak berani dia ngancungkan tangan lagi menjawab, nggak berani lagi, Pak. Udah down mentalnya itu." Ya, ini kan orang yang punya ilmu pedagogik tahu, ini kan orang tarbiyah, orang FKIP, ngerti ilmu pendidikan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, dalam kasus seperti ini, jika kita merespon, kita ketawain anak tadi yang jawab aneh-aneh itu, kita ketawain, kita ketawain, atau kita bakal respon kah bangai ya, kah bibangai ya, itu akal kita yang berperan, Pak. Itu akal, karena akal nggak bisa berkompromi, nggak bijak akal itu. Betul kan kalau dia bilang ini anak bodoh, betul kan? Betul, Pak, nggak salah, faktanya memang seperti itu, memang bodoh. Nah, tapi nggak bijak, karena akal itu cuma bisa membaca satu variabel, pluk gitu. Variabel lain nggak bisa dibaca. Misalnya variabel anak ini kalau diketawain, kalau dikatain dengan kasar, dia akan jatuh mentalnya. Nah, besok dia nggak berani tampil lagi, nggak berani mengutarakan pendapat. Ya, itu akal nggak bisa baca, Pak. Nggak bisa itu akal. Ya, tapi kalau kalbu, Pak, yang jadi panglima, ya seperti ibu mertua saya tadi, ya beliau nahan diri. Tapi nanti kalau nggak ada anak lagi ini nggak ketawa itu. Nah, itu kalbu, bijak. Nah, ini coba Bapak Ibu dengan apa yang kita jelaskan sekarang ngukur diri. Dalam kehidupan kita ini siapa yang lebih banyak ngatur kita? Kalbu kah apa akal kah? Nah, sering kan kita emosi kan, respon dikit malah kurang ajar, kafir, bid'ah. Nah, itu akal itu semua, Pak. Nah, akal semua itu, Pak. Nah, agama yang diajarkan sama Nabi Muhammad penekanannya itu bukan akal, kalbu. Tapi mohon maaf, kurikulum kita itu dari SD sampai perguruan tinggi yang dilatih itu akal, kalbu ndak. Maka lahirlah sarjana-sarjana yang pragmatis, yang oportunis, yang taunya marah-marah tapi solusi tidak pernah dia pikirkan. Nah, lahir orang-orang yang seperti ini. Mohon maaf, Pak, mohon maaf ya. Nah, inilah pengajian-pengajian kesempatan seperti ini ya. Kebetulan ini hadis ya, maka saya jarang ngomong seperti ini. Tapi Bapak Ibu kalau hadir pengajian saya yang tasawuf, kita ngomongin ini, Pak, ada kurikulumnya itu, cara membenah diri, bagaimana akal.
pada saat tertentu kita pakai, pada saat yang lain kita padamkan dia. Kita atur dia sesuai dengan takdir yang sudah diatur oleh Allah dalam porsi yang pas. Saat kita mengetahui takdir akal seperti ini, kerjaan yang seperti ini, kita fungsikan dia sesuai dengan fungsinya, maka dia akan ketemu dengan fungsinya. Tapi pada saat kita ibadah, pada saat kita harus dengan kalbu, maka kita bisa memfungsikan kalbu kita. Waduh, hidup kita bahagia betul Pak, bisa berkompromi. Orang lain nggak pas, kita tenang-tenang aja itu. Nggak pernah jatuh mental kita, nggak pernah sedih, nggak pernah takut, nggak pernah khawatir. Nah itu kerjaannya si kalbu Pak. Tapi mohon maaf, kalbu kita ini jarang dilatih. Sampai-sampai pelajaran tauhid, pelajaran akhlak di sekolah pun yang dilatih adalah akal, mengingat, menghafal, ya kan? Pelajaran tauhid saya lihat di sekolah-sekolah dasar itu, pelajaran tauhid disuruh hafal itu mana tadi? Akal Pak, hifdun, memorize. Sifat wajib disuruh hafal, bukan disuruh rasa. Beda itu Pak, antara hafal dengan rasa beda itu. Ini saya kasih contoh. Orang yang menghafal wujud, kidam, baka, mukhalafatuh lil awadis, qiyamuhu binafsi wahadaniyah. Nah, setelah hafal itu dia ngerti nggak dirinya di mana dengan Allah? Padahal itu gampang betul untuk merasa itu, Pak. Tapi ya guru-guru kita terlalu fokus untuk mengasah akal. Pokoknya hafal. Nanti ditanya di lembaran jawaban yang hafalan kamu terhadap sifat 20, ya kan gitu. Padahal Pak, kalau mau dibenah kalbu anak itu mudah sekali. Sifat mustahil bagi Allah kita semua Pak itu, iya kan? Allah sifat wajib 20, yang mustahil bagi Allah itu kita semua Pak. Allah wujud, lawan wujud apa? Adam, tiada. Yang tiada itu siapa? Kita Pak, manusia yang nggak ada ini Pak. Kita ini diadakan oleh Allah untuk suatu kepentingan, iya kan? Diadakan oleh yang ada sebelum yang ada ini ada, seperti itu, untuk suatu kepentingan. Apa kepentingannya? Liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Satu lagi apa kepentingannya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tinggal dipakaikan lawan aja untuk memahami manusia. Karena kata para ulama, orang yang nggak tahu dirinya, dia nggak akan mungkin tahu Allahnya, nggak akan mungkin tahu Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Gitu rumusannya. Kita ini hafal-hafal aja, tapi membalikkan hafalan itu untuk diri kita ndak ngerti caranya. Padahal semua sifat mustahil itu milik kita Pak. Allah sifat wajibnya wujud. Berarti sifat wajib bagi kita manusia apa? Adam. Allah itu sifat wajib yang keduanya apa? Qidam, wujud qidam, tak berawal. Manusia itu apa sifat wajib yang keduanya? Al-hudus, berawal, iya kan? Kita punya tanggal lahir semua Pak kan? Yang belum punya tanggal kematian. Nah, baka. Nah, di bakanya Allah sifat ketiga apa? Baka. Manusia apa sifat ketiga? Fana Pak. Berarti apa? Mati suatu saat. Tapi kita ini Pak membakakkan diri, ya kan? Yuk Pak ibadah, alah sebentar lagi insya Allah masih lama hidup. Ini orang membakakkan diri Pak, membakakkan diri. Kenapa? Yang dikaji itu terus sifat wajib, sifat mustahil nggak dikaji. Sifat mustahil itu kita semua Pak di situ. Nah disitulah dilatih rasa. Nah, tapi sayang kalau di sekolah kita ini akal terus yang dilatih, rasanya nggak dilatih. Maka lahirlah sarjana-sarjana yang oportunis, pragmatis, yang tidak bijak, yang tidak arif. Padahal puncak daripada ilmu pengetahuan itu adalah kearifan, ya, wisdom, ya, bukan hanya sekedar mengetahui. Mungkin seperti itu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.